jumpa lagi dengan saya Aida. Oke, kali ini kita akan membahas tentang passive voice. Oke, di sini ada muncul dua pertanyaan. What is passive voice? Yang kedua adalah how to change active voice to passive voice. Oke, sekarang di sini tahu dong perbedaan contoh kalimat di bawah ini. Di sini ada dua contoh kalimat yang berbeda. Ada kalimat aktif dan juga ada kalimat pasif. Bisa nggak sih bedain yang mana kalimat aktif dan juga yang mana kalimat pasif? Oke, seperti yang kalian lihat, kucing makan ikan adalah contoh kalimat aktif, sedangkan ikan dimakan oleh kucing adalah kalimat pasif. Begitu juga dengan Rudy menyapu lantai adalah contoh kalimat aktif, sedangkan lantai disapu oleh Rudy adalah contoh kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, subjeknya di depan, objeknya di belakang. Sedangkan kalau kalimat pasif merupakan kebalikannya, objeknya terletak di awal kalimat. Oke, di sini ada pengertian dari active voice dan juga passive voice. Di sini terletak di mana active voice subjeknya terletak di depan, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja yang terakhir diikuti dengan objek. Sedangkan passive voice seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, objeknya terletak di depan, kemudian diikuti dengan verb, kemudian subjek berada di belakangnya. Seperti contohnya di sini ada contoh kalimat aktif dan juga ada contoh kalimat pasif. Oke, apa aja sih yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar tentang passive voice? Yang pertama kita harus tahu subjek dan objek, kemudian kita juga perlu tahu to-be-nya. Yang ketiga adalah past participle. Tiga hal ini adalah hal yang penting dalam membentuk kalimat passive voice. Oke, seperti yang kalian lihat pada layar, di sini ada subjek dan juga ada objek. Kalau subjeknya I, ketika dia menjadi objek, berubah menjadi me. Kalau subjeknya you, maka ketika dia objek, maka dia menjadinya you juga. Kalau subjek he, objeknya menjadi him. Kalau subjek she, objeknya menjadi her. Kalau subjeknya it, maka objeknya juga tetap it. Kalau subjeknya we, maka objeknya adalah us. Ketika subjeknya you, juga objeknya tetap menjadi you. Subjeknya they, maka ketika dia menjadi objek, dia berubah menjadi them. Oke, di sini ada be atau kita sebut juga dengan to be. Oke, to be pada present itu ada tiga, ada am, ada is, dan ada are. Oke, be itu terletak setelah subjek biasanya. Oke, seperti yang kalian lihat, kalau am itu digunakan untuk subjek I, jadi I am. Kalau is itu untuk subjek he, she, dan juga it. Jadi kalimatnya he is, she is, atau it is. Sedangkan kalau present itu digunakan untuk we, you, dan they. Jadinya we are, they are, you are. Oke. Yang kedua adalah dalam bentuk past. Dalam bentuk past, to be itu cuma ada dua. Ada was dan juga ada were. Kalau was itu digunakan untuk subjek I, he, she, dan juga it. Sedangkan kalau were itu digunakan untuk subjek you, we, dan juga they. Oke, kalau untuk perfect itu been digunakan untuk semua subjek, begitu juga dengan continuous, been juga digunakan untuk semua subjek. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Ini tentunya istilah yang paling familiar dengan kalian. Oke, past participle itu disebut juga dengan verb 3. Oke, jadi kalau dalam membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yang perlu kalian perhatikan adalah perubahan dari kata kerja pertama, kedua, dan juga ketiga. Seperti yang kalian lihat di contoh, kata kerja pertamanya buy, kata kerja keduanya adalah bought, dan juga kata kerja ketiganya adalah bought. Begitu juga seterusnya. Oke, jadi rumusnya gimana nih kalau kita mau bikin kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Oke, rumusnya adalah objek plus be plus past participle plus agent. Oke, objek tadi yang terletak di belakang kalimat, be itu termasuk be, past participle adalah kata kerja ketiga, agent itu biasanya diikuti dengan kata by, kemudian diikuti dengan ada kata di belakang. Oke, kita contohnya dulu deh.
Di sini rumusnya adalah objek, be, dan juga verb 3 diikuti dengan agent. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada contoh kalimat I love you. Di sini adalah kalimat aktif. Di sini I posisinya sebagai subjek, kemudian love di sini posisinya sebagai kata kerja, you di sini posisinya sebagai objek. Tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau kalimat pasif objeknya di depan. Objeknya apa? You. Oke, di sini objek kita masukkan you, kemudian be-nya apa? Kalau you berarti to be-nya adalah are. You are, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dari love adalah love. Oke, kemudian diikuti dengan agent. Agent di sini by me sebagai kata ganti dari are. Agent di sini kenapa saya taruh dalam kurung? Berarti optional, berarti tidak harus ada. Oke, ada contoh lain? Ada dong. Oke, di sini kita lihat contoh kalimat aktifnya adalah subject plus verb, kemudian diikuti dengan s atau es ditambah dengan objek. Apa sih di sini verb 1 terus ditambah s atau es? Oke, di sini yang harus diingat adalah rumus simple present. Jadi kalau rumus simple present, kalau untuk subjeknya we, you, they, dan juga I, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja utuh tanpa ditambahkan s atau es. Sedangkan hal yang berbeda jika subjeknya adalah he, she, dan juga it, maka kata kerjanya ditambahkan s atau es di belakangnya. Oke, seperti yang kita lihat di sini, I teach English. Di sini subjeknya adalah I, kemudian teach. Di sini karena subjeknya I, tadi seperti yang sudah disampaikan, tidak ditambahkan s atau es. Kemudian objeknya adalah English. Oke, berarti kalimat pasifnya seperti apa? English-nya duluan, kemudian karena English ini tunggal, kata gantinya adalah it, maka to be untuk it adalah is. Oke, English is, kemudian masukkan kata kerja bentuk ketiga dari teach adalah taught. Jadi, English is taught by me. Oke, berbeda dengan contoh kedua, di sini ada Miss Aida, kata gantinya adalah she. Oke, kalau dia she, tadi seperti yang sudah disampaikan, ditambahkan s atau es di belakangnya, jadi she teaches English. Kemudian untuk kalimat pasifnya berubah menjadi English is taught by Miss Aida. Oke. Yang ini contoh selanjutnya seperti yang kalian lihat, rumusnya ada subjek, subjeknya yang mana? Di sini a mechanic, kemudian kata kerja dasarnya adalah repair. Mechanic ini bisa kata gantinya he, berarti di sini my car, kata gantinya adalah it. Kalau it berarti kalau objeknya it berarti it juga, kemudian to be-nya adalah is, kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga dari repair adalah repaired by a mechanic. Oke, kalau di sini mechanics, di sini mekaniknya lebih dari satu. Berarti kata gantinya they. Berarti kalau they, dia kata kerjanya bentuk pertama tidak ditambahkan s atau es, berarti mechanic repair cars. Karena di sini cars-nya lebih dari satu, berarti bentuknya jamak, kata gantinya adalah they. Oke, kemudian kata gantinya adalah them. Kemudian di sini berarti them are repaired by mechanic. Kemudian contoh selanjutnya yang tadi itu simple present. Gimana kalau dengan kalimat past? Kalimat aktif pasifnya seperti apa? Oke, seperti yang kalian lihat di sini aktif rumusnya adalah subject, kemudian verb to ditambahkan dengan objek. Berbeda halnya dengan kalimat simple present. Kalau tadi di kalimat simple present, subjeknya itu terbagi dua kategori. Ada yang ditambahkan s atau es, ada yang tidak ditambahkan. Nah, kalau di kalimat simple past, di situ semua subjek itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi semuanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi subjek plus kata kerja bentuk kedua ditambahkan dengan objek, kemudian pasifnya di sini objek, kemudian ditambahkan be, kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke, kita lihat contohnya di sini untuk kalimat pasifnya a mechanic. Tadi sudah kita bahas a mechanic. Bentuk kedua dari repair adalah repair.
Kemudian my car, berarti my car-nya ditaruh di depan. Karena my car di sini posisinya mobilnya itu cuma satu jumlahnya, berarti my car, berarti pakainya was, bukan pakai were. Berarti my car was repaired, repaired, kata bentuk ketiga dari repair. Jadi repaired and repaired by a mechanic. Yang di sini bagaimana kalau mekaniknya jumlahnya lebih dari satu? Kalau mekanik jumlahnya lebih dari satu, mechanics repair cars. Ini untuk kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya, cars-nya ditaruh di depan. Kemudian karena dia jumlahnya lebih dari satu, dia bukan pakai was, tapi dia pakai were. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Di sini ada repair. Kemudian diikuti dengan agent-nya adalah bagaimana kalau kalimatnya continuous? Continuous itu apa sih? Continuous itu yang berakhiran dengan in di belakang. Kalau ini biasanya ketika kalian sedang berlangsung lah bahasa simpelnya. Kalau kalimat active di sini ada subject, kemudian ada be-nya, kemudian ada verb in-nya, kemudian ada objeknya. Kalau pasifnya di sini ada object, kemudian diikuti dengan be, kemudian ditambahkan being, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Coba kita lihat di contohnya. Di sini untuk kalimat pasif a mechanic di sini posisinya sebagai subjek. Be-nya adalah is, kemudian repairing berarti di sini artinya adalah seorang mekanik sedang memperbaiki mobil saya. Berarti ketika saya ngomong ini, si mekanik itu memang sedang memperbaiki mobil saya. Berarti kejadiannya sedang berlangsung ketika pada saat saya sedang berbicara. A mechanic sebagai subjek, kemudian is sebagai to be di sini, kemudian di sini ada repairing, kata kerja yang ditambahkan in, kemudian ada objeknya adalah my car. Sekarang kita ubah menjadi kalimat pasif. Di sini ada objeknya duluan, objeknya apa? Ada my car, kemudian be-nya, karena mobilnya cuma satu, maka pakainya was, my car was, kemudian dimasukkan being-nya, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiganya adalah repair, kemudian diikuti dengan agent-nya adalah by a mechanic. Bagaimana kalau mekaniknya lebih dari satu? Dan mobilnya juga jumlahnya lebih dari satu. Di sini kalau contoh kalimat aktifnya mechanics di sini posisinya sebagai subjek, kemudian be posisinya are, kemudian di sini ada kata kerja yang ditambahkan in, ada repairing, kemudian di belakangnya adalah object atau cars. Berarti cars-nya duluan, karena di sini are, maka pakainya were, kemudian diikuti dengan being, masukkan being-nya di sini, kemudian repaired, kata kerja bentuk ketiga, kemudian agent. Ada contoh lain, seperti yang kalian lihat di sini ada kalimat aktif, subjek, ditambahkan verb 1, ditambahkan S1S, ditambahkan dengan objek, berarti ini contoh kalimat present. Kemudian di sini pasif, pasifnya adalah objek, ditambahkan be, be-nya adalah am, is, atau are, ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Coba kita lihat contohnya di sini. Today, they buy 7 apples. Berarti untuk kalimat pasifnya, subjeknya, di sini ada objek, objeknya adalah 7 apples, kemudian dimasukkan to be, karena jumlahnya lebih dari satu, si apel ini, kata gantinya adalah they, maka pakainya are. Berarti 7 apples are, kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga dari buy, adalah bought, jadi 7 apples are bought by them. Kalau yang ini, today, she buys an apple. Di sini today, di sini she posisinya sebagai subjek untuk kalimat aktif, kemudian buys karena dia she, maka ditambahkan s atau es di belakangnya. Kemudian objeknya adalah an apple. Jadi kalau pasif berarti objeknya duluan, an apple karena apelnya cuma satu, maka to be-nya bukan pakai am, bukan pakai are, tapi pakai is. Berarti an apple is, kemudian dimasukkan kata kerja ketiga dari buy adalah bought by her. An apple is bought by her. Contoh selanjutnya di sini contoh kalimat past. Simple past. Di sini rumusnya tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada subject,
kemudian kata kerja bentuk kedua atau verb to, kemudian diikuti dengan objek. Pasifnya objek diikuti dengan be. Oke, be di sini ada was dan juga were. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Sorry, di sini harusnya bukan today tapi yesterday. Sorry people. Oke, yesterday they bought 7 apples. Oke, berarti 7 apples di sini objeknya, masukkan objeknya di sini 7 apples. Kemudian B-nya apa untuk 7 apples? Berarti pakainya were, bukan pakai was, karena apple-nya jumlahnya lebih dari 1. Kemudian bentuk ketiga dari bought, jadi buy, bought, bought. Oke, jadi 7 apples were bought by them. Oke, kalau yang ini, she bought an apple. Jadi di sini, an apple, kalau untuk kalimat pasif, dia objek, maka letaknya di depan, an apple. Karena apple-nya tadi jumlahnya cuma 1, maka dia bukan pakai were, tapi dia pakainya was. Berarti an apple was bought by. Oke, bagaimana kalau dengan yang ini? Yang ini adalah contoh kalimat yang menggunakan tenses continuous. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga, di sini ada subject, kemudian ditambahkan be. Be-nya ini mengikuti subjeknya. Kalau subjeknya I, maka am. Kalau he, she, it, dia pakainya is. Kalau we, they, dia pakainya are. Kemudian ditambahkan dengan in. Oke, kemudian ditambahkan lagi dengan objeknya. Sedangkan untuk kalimat pasifnya, di sini ada objek. Kemudian ditambahkan be-nya, kemudian ditambahkan being, dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke, di sini they are buying 7 apples. Berarti mereka sedang membeli 7 buah apel. Oke, they di sini posisinya untuk kalimat aktif sebagai subjek. Karena dia they, maka to be-nya adalah are. Oke, are di sini. Kemudian di sini ada buying, kata dasarnya adalah buy, diikuti in. Kemudian 7 apples di sini sebagai objek. Nah, untuk kalimat pasif, berarti objeknya duluan, objeknya adalah 7 apples, kemudian karena apelnya jumlahnya lebih dari 1, kata gantinya adalah they, maka dia pakainya are, kemudian diikuti dengan being, kemudian bentuk ketiga atau kata kerja ketiga dari buy adalah bought. Oke, 7 apples are being bought by them. Oke, kita lihat contoh selanjutnya, she is buying an apple. Berarti seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa an apple adalah objeknya. Oke, objeknya an apple. Kemudian be-nya adalah is. Kemudian masukkan being. Kemudian bentuk ketiga dari buy. Oke, bentuk ketiga dari buy di sini adalah bought. Kemudian diikuti dengan agent-nya adalah by her. Oke, contoh lainnya adalah my mom is cooking rawon. Oke, berarti subjeknya adalah my mom, objeknya adalah rawon. Jadi kalau rawon ditaruh di depan rawon, kemudian is di sini adalah be-nya, kemudian diikuti dengan being, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Berarti rawon is being cooked by my mom. Oke, contoh selanjutnya adalah they are studying English. Oke, di sini subjeknya adalah they. Kemudian objeknya adalah English. Oke, be-nya di sini adalah are untuk they. Kemudian di sini ada studying, kata kerja yang ditambahkan in. Oke, karena di sini objeknya adalah English, English itu posisinya tunggal bukan plural, maka English is being. Oke, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dari study adalah studied. Kemudian diikuti dengan agent-nya adalah by. Oke, sekarang kita cek perbedaannya di sini. Oke, contoh lain, active. Ini untuk contoh kalimat present. Oke, Denny sings a beautiful song. Karena di sini subjeknya adalah Denny, kata gantinya adalah he. Kalau ikut rumus simple present, kata kerjanya untuk he, she, dan it ditambahkan s atau s di belakangnya, berarti Denny sings a beautiful song. Kemudian bentuk pasifnya adalah, berarti di objeknya adalah beautiful song, berarti a beautiful song is sing, sang, sang. Oke, bentuk pertama sing, bentuk kedua adalah sang, dan ketiga adalah sang.
A beautiful song is sung by Danny. Oke, kemudian active. Oke. Aktifnya untuk kalimat continuous. Oke, Danny di sini posisinya sebagai subjek, kemudian diikuti dengan be. Oke, Danny he, kata gantinya he, kemudian be-nya adalah is. Kemudian di sini ada singing. Kata dasarnya adalah sing, diikuti dengan in di belakangnya, verb in-nya, jadi singing. A beautiful song di sini adalah objeknya. Jadi kalau dirubah ke bentuk pasif, a beautiful song is berarti objek, diikuti dengan be, diikuti lagi dengan being sung by Danny. Oke, yang terakhir adalah contoh kalimat past. Oke, di sini Danny sang. Oke, kalau bentuk pertama sing, bentuk kedua sang, bentuk ketiga adalah sung. Sing, sang, sang. Oke. Danny sang a beautiful song. Berarti di sini a beautiful song was sung by Danny. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga gampang dimengerti. And have a nice day. Thank you.